Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kembali kita boleh bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 15, Hidup yang penuh berbeban. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Mari kita berdoa. Tentu saja Bapa, semua akan menjadi ringan bila Engkau dekat. Dan kami percaya pada saat ini Engkau ada bersama dengan kami, setiap orang. Karena pada saat ini kami mencari hadirat-Mu. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Sehingga kami kuat menghadapi kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Untuk setiap hal yang akan kami alami bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Juga apa yang akan kami dengarkan di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang sudah disiapkan di dalam saat teduh, pada hari ini kita bersama-sama akan dituntun oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 139. Mazmur 139, kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
selama ya paling tidak 1 tahun lebih. Ya, kita menjalani pandemi ini, kita menjalani keadaan seperti ini. Tentu saya percaya ada banyak kesadaran-kesadaran yang baru yang muncul di dalam pemikiran kita. Ya, yang muncul di dalam diri kita. Seperti misalnya kesadaran bahwa manusia itu bukan makhluk yang super, yang dapat menaklukkan alam ini dengan begitu mudah. Sebab kenyataannya sekarang ini kita boleh dikatakan, hampir-hampir bisa dikatakan kita diperdaya oleh virus, sesuatu yang bahkan kita nggak bisa lihat. Muncul kesadaran bahwa hidup ini bukan hak dan kita bisa tentukan sendiri hidup kita ini. Hidup itu ada yang punya dan bisa sewaktu-waktu diambil dari kita. Saya berpikir juga mestinya ada banyak orang, banyak umat manusia yang menyadari bahwa materi, bahwa kekayaan, sebanyak apapun tidak akan sanggup membeli hidup itu. Tetapi saudara-saudara, lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, lewat perenungan pada hari ini, saya merasa ada kesadaran yang lain, yaitu kesatuan akan dunia ini. Bahwa kita semua umat manusia ini satu, semua di bumi ini satu dan sama. Dan tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang betul-betul aman, tanpa ancaman, atau tanpa kesusahan, serta sakit penyakit misalnya. Ya, bahkan kalau di dalam kalau kita lihat ya di berita-berita, negara Finlandia katanya itu adalah negara di dunia atau bagian di dunia yang katanya yang paling nyaman, paling aman untuk ditinggali. Tetapi apakah di sana tidak ada virus? Sekarang ini kita tahu bahwa dimanapun di bumi ini, ya, dimanapun di negara-negara yang ada di dunia ini, di bumi ini, virus itu sudah menjalar ke sana karena globalisasi, karena bagaimana mobilitas orang itu semakin cepat, ya, dan semakin luas kemanapun. Dan saudara-saudara, kita sadari juga bahwa dimanapun ada orang yang punya niat buruk terhadap sesama. Saudara-saudara, kisah di dalam saat teduh hari ini adalah tentang seorang dari Pakistan, ya, yang bernama Jafar Iqbal. Ya, saudara-saudara, kalau kita dengar nama ini, mungkin kita berpikir dia bukan orang Kristen. Tetapi ternyata, saudara-saudara, Jafar Iqbal ini adalah seorang Kristen. Sebab itu, dia membuat renungan pada pagi hari ini. Dia seorang Kristen dari Pakistan. Di Pakistan ada cukup banyak orang Kristen, saudara-saudara. Nah, Jafar Iqbal ini berniat untuk pindah ke Kanada. Ya, dan memang akhirnya dia lakukan itu. Kenapa, saudara-saudara? Dia ingin berpindah ke Kanada dari Pakistan, padahal di Pakistan dia sudah hidup nyaman, dia hidup berkelimpahan. Tetapi dia melihat ada situasi yang mendorong dia untuk berpindah. Ada situasi yang tidak kondusif mungkin, atau tidak begitu baik untuk dia sebagai orang Kristen di situ. Sehingga dia kemudian berpindah ke Kanada. Saya percaya saudara-saudara, kita semua kalau kita dengar berita dari TV, kita bisa tahu kira-kira apa yang menyebabkan dia pindah, saudara-saudara.
Nah, apakah saudara-saudara ketika dia pindah ke Kanada itu mulus hidupnya? Langsung senang hidupnya? Ya, karena Kanada itu juga katanya adalah termasuk salah satu negara yang cukup aman. Ya, saudara-saudara, tidak begitu ya. Menurut Jafar Iqbal, saudara-saudara, selama beberapa tahun dia mengalami kesulitan juga, dan keadaannya mulai semakin nyaman dengan pertolongan teman-teman dari gereja, ya, teman-teman gereja yang memberikan bantuan sehingga keadaannya semakin membaik. Jadi saudara-saudara, ternyata di Pakistan ada hal yang oke buat dia, tetapi ada juga yang tidak. Di Kanada juga seperti itu. Nah, cerita yang lain, saudara-saudara, saya punya teman yang pergi mengungsi ke Australia tahun 1998. Saudara tahu kan ada terjadi huru-hara di Indonesia, ya. Dia pergi ke Australia sebab merasa di Australia mereka bisa berlindung dengan aman. Tetapi apa yang terjadi? Hari-hari permulaan mereka ada di sana, saudara-saudara, mereka mengalami kejadian yang buruk, yang bahkan belum pernah mereka alami di Indonesia. Yaitu ketika mereka ada di halte, mereka ditodong. Ya, ada penjahat yang menodong mereka, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ternyata sama juga. Di sana juga ada kejahatan. Ada hal yang buruk di sana, saudara-saudara. Demikian juga pada masa pandemi ini. Kemana kita akan bersembunyi? Ya, dalam era globalisasi ini, saudara-saudara, di mana dunia menyatu, yang menyebabkan penyebaran virus dengan mudah tersebar kemana-mana lewat orang-orang yang bepergian, saudara-saudara, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi. Tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari virus ini. Dan saudara-saudara, jika kita hanya mengingat-ingat hal itu, saudara-saudara, maka kita pasti akan terus-menerus dicekam perasaan cemas, perasaan takut. Ya, bahkan mungkin suatu saat kita akan kehilangan harapan. Suatu saat kita akan putus asa. Pagi ini, lewat renungan yang dibuat oleh Jafar Iqbal, dan lebih jauh lagi, lewat perenungan yang dinyanyikan oleh Daud, kita diingatkan akan kehadiran Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang adalah omnipresent. Dia yang adalah Maha Hadir. Ya, Dia ada di mana-mana. Saudara-saudara ingat orang-orang Israel, nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi, supaya mereka tahu Allah tidak hanya ada di tanah Ur, tapi ada di tempat-tempat yang lain. Dia juga berkuasa di tempat yang lain. Lewat pengalaman, Allah membiarkan mereka mengalami supaya betul-betul mereka mengamini di dalam hidupnya, di dalam dirinya, bahwa betul Allah itu hadir di mana-mana. Dan Allah Maha Kuasa menolong mereka di mana saja mereka ada. Saudara-saudara, di satu sisi, ketika dikatakan tidak ada tempat, ya, di mana Allah tidak ada, itu berarti tidak ada tempat di mana kita bisa lari bersembunyi apabila kita melakukan kekeliruan. Kita lari bersembunyi untuk berbuat dosa. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada tempat. Di mana-mana pun Allah tahu, Allah hadir di sana. Tetapi di pihak lain, kita bersyukur. Sebab jika Allah Bapa itu ada dimanapun, itu berarti, saudara-saudara, dimanapun kita ada, maka pertolongannya, maka tangannya akan dapat merengkuh kita.
untuk menolong kita, untuk menopang kita. Itulah yang telah dialami oleh pemazmur, oleh Jafar Iqbal, juga oleh teman saya. Bahwa ternyata selama kita ada di dunia ini, kesusahan sangat mungkin kita alami dimanapun kita ada. Namun, Tuhan yang hadir di segala tempat siap menolong, menopang anak-anaknya. Orang-orang yang berharap dan mohon perlindungan daripadanya. Dimanapun, saudara, dimanapun kita ada sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang hanya seorang diri. Kehilangan anggota keluarga, atau terpisah dari anggota-anggota keluarga karena pandemi ini. Ada di antara kita yang mungkin juga jauh dari rumahnya sendiri, yang bisa memberikannya rasa aman, memberikan kita rasa aman. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ini juga sedang menggumuli sesuatu yang tidak ringan, entah penyakit, entah masalah ekonomi, atau apapun. Dan merasa tidak ada orang yang lain yang bersama-sama, bukan menanggung, tapi bahkan untuk menolong tidak ada. Saudara, mungkin kita sedang dalam keadaan cemas, merasa kesepian, dikurung oleh pandemi ini. Pagi ini, saudara-saudara, Tuhan ingatkan kita lagi. Dia hadir di samping kita, saudara-saudara. Dia hadir di samping kita. Saudara mau merasakan kehadirannya? Berdoa sepenuh hati. Bicara padanya. Ungkapkan apa yang ada di dalam hati saudara. Seperti saudara sedang berbicara kepada orang yang duduk di samping saudara atau sedang duduk di depan saudara. Kata sebuah lagu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, bicara kepadanya, ungkapkan, maka kita akan merasakan kehadirannya. Berbicara seperti saudara sedang berbicara dengan mereka yang ada di hadapan, di samping saudara, bahkan atau di samping saudara. Kita akan memperoleh kekuatan dari dia, sebab dia yang setia bersama-sama dengan kita. Dia siap menopang kita, saudara-saudara, setiap saat. Kiranya kita semua sanggup merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita ada dan dalam keadaan bagaimanapun kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pagi hari ini Engkau ingatkan kami lagi akan kehadiran-Mu yang selalu setia mendampingi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya lewat firman-Mu Engkau terus berbicara di dalam hati pikiran kami. Sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun Bapa, kami mau berbicara menyapa Engkau. Sehingga dengan demikian kami merasakan kehadiran-Mu. Karena kami sungguh percaya Engkau menjawab doa-doa kami. Bapa kami, pada saat ini, pergumulan kami akan situasi ini, akan pandemi ini belum selesai. Bahkan kami tidak tahu ujungnya di mana. Kapan semua ini akan berakhir. Tetapi satu hal, kami diingatkan pada pagi hari ini bahwa Engkau bersama-sama dengan kami.
Seberapa jauh pun kami berjalan di dalam beban pergumulan yang berat ini, Engkau setia bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami mohon ya Bapa, mampukan kami untuk dapat merasakan kehadiran. Biarlah lewat kami, ada banyak orang, paling tidak mereka yang ada di sekitar kami, boleh dikuatkan, boleh dibangkitkan harapannya, diingatkan lagi bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Kami bawa begitu banyak, baik anggota keluarga kami, teman-teman, siapapun umat manusia Bapa, jauh maupun dekat dengan kami bawa kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau menopang mereka, Engkau menolong mereka merasakan kehadiran. Kami mau serahkan baik mereka yang terpapar COVID-19, anggota jemaat kami dan simpatisan, maupun yang bukan anggota jemaat kami. Baik anak-anak Tuhan, walaupun mereka yang belum menjawab panggilan Tuhan, Tuhan tolong kiranya mereka ya Bapa. Berikan kelegaan, berikan percaya bahwa Tuhan menolong. Menolong semua upaya yang dilakukan. Para ahli, para peneliti, para tenaga kesehatan, juga pemerintah kami. Kami terus menyerahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan. Sebab kami percaya, bersama-sama dengan Tuhan kami semua dapat keluar dari kemelut ini. Kami serahkan hari-hari kami. Biarlah Tuhan, Engkau menopang kami, supaya kami mampu melewati setiap bagian kehidupan kami, dan tetap mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami dan menyerahkan diri kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.